A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan teruskan pengajian kita tentang Al-Quran, yang mana yang sering disampaikan adalah Al-Quran ini adalah haza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayan, penerangan untuk umat manusia. Kalau dia masih menjadi manusia, maka ingin mencari penerangan, ingin mencari pelajaran yang benar, yang akurat, yang tak akan berubah, pelajarilah Al-Quran. Al-Quran sudah pasti kebenarannya dan tidak ada yang bisa membantahnya. Oleh karena itu marilah kita lihat suratnya 3 ayat 138 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Kata Allah, ini adalah bayan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dari zaman dahulu, zamannya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sampai sekarang, pelajarannya, petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dia itu pelajaran bagi manusia, petunjuk dan penerangan bagi seluruh manusia. Makanya kalau kita ingin mencari petunjuk yang benar, yang pasti kebenarannya, carilah Al-Quran. Kalau kita ingin mencari pelajaran-pelajaran yang pasti kebenarannya, tidak ada perubahan, carilah Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Sebab kalau di ayat 139-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Nah, jadi kata Allah, bagi orang yang mempelajari Al-Quran, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, bagi orang yang menyampaikan Al-Quran, kebenaran dari Allah lewat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ini, maka kata Allah, janganlah kamu merasa lemah, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati. Sebab kenapa? Kamu adalah umat yang paling tinggi harga derajatnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu makanya kewajiban kita sebagai orang yang beriman itu mengimani Al-Quran. Sebab Al-Quran ini tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa membelokkannya. Al-Quran tidak ada yang bisa merubahnya, tetapi Al-Quran bisa merubah manusia, bisa merubah karakter manusia, bisa merubah tindak tanduk manusia, bisa merubah ekonomi keadaan manusia, bisa merubah sikap hidup manusia dengan dia mempelajari Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak ada yang bisa merubahnya. Sebagaimana dalam suratnya 6 ayat 115 116. Telah sempurna, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Telah sempurnalah kitab Al-Quran ini, adil, benar, tidak ada yang bisa merubahnya.
Makanya di Al-Qur'annya bahasanya auzubillahi minasyaitonirrajim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Telah sempurna kitab Al-Qur'an ini. Sidqan benar, adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubahnya. Wa huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Di ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan dari perkataan orang, prasangka orang, maka mereka itu akan menyesatkan kamu. Sebab karena mereka itu ingin menyesatkan kamu, karena itu adalah prasangka belaka. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita baca Al-Quran ini, saya teringat dengan ceritanya Luqmanul Hakim di waktu dia membawa anaknya kuliah kerja nyata, membawa seekor keldai. Dia dibawa oleh anaknya, bapaknya yang naik. Sebelum itu dia berjalan, kemudian lewat di satu kampung. Kampung itu pada ngomong, katanya itu bapak sama anak mubazir, punya satu hewan, seekor keldai tidak dimanfaatkan. Nah, jadi kata Luqmanul Hakim nanya kepada anaknya, tadi ngomong apa orang? Katanya bapak sama anak itu tidak bisa memanfaatkan, Allah kasih satu ekor hewan keldai tetapi tidak dimanfaatkan. Baik, kata bapaknya, kalau begitu anak yang naik, bapak yang narik. Kemudian berjalanlah melewati satu kampung. Satu kampung itu ngomong lagi, itu katanya anak nggak tahu diri. Sudah tahu bapaknya tua, disuruh narik talinya. Sementara dia enak-enakan naik atau berkuda keldai. Apa kata Luqman nanya sama anaknya tadi? Nak, tadi orang ngomong apa? Katanya anak nggak tahu diri. Bapak sudah tua, narik talinya, pegang talinya, sementara anak naik. Kalau begitu, ya udah, anak turun, bapak yang naik. Bapak yang naik, anak yang pegang talinya, narik keldai itu, lewat lagi di satu kampung itu ngomong lagi itu, katanya bapak itu nggak ada rasa kasih sayang terhadap anak. Masa anaknya masih kecil kok malah disuruh narik, sementara dia enak-enakan katanya berkuda keldai. Ini katanya kurang ajar tuh bapak itu. Akhirnya apa kata Luqman bertanya kepada anaknya, katanya apa tadi kata orang? Kata orang itu begitu pak, katanya anak itu kurang ajar, bapak itu kurang ajar, anak enggak perhatian sama anak, sementara anaknya yang menarik talinya, bapak yang enak-enakan naik keldai. Oleh karena itu ya sudah, katanya kalau begitu kita ikat saja kakinya. Satu ekor keldai yang hidup diikat kakinya, ditandu berdua, dikotong. Lewat lagi satu kampung itu ngomong lagi, katanya itu bapak sama anak sudah gila, katanya sudah stres. Masa katanya seekor hewan yang hidup kok bukannya dimanfaatkan, malah diikat kakinya, menyiksa diri sendiri, katanya. Itulah katanya orang nggak punya akal. Nah, apa kata bapaknya? Katanya kita ini nggak punya akal, nggak tahu diri. Sudah tahu keldai itu semestinya bisa dilepas saja, ditarik, lo ini malah diikat, digotong berdua. Ya sudah, kata bapaknya, mendingan kita potong saja. Dipotonglah seekor keldai, dibagikanlah dagingnya. Maka bapaknya berkata kepada anaknya, itulah nak, katanya, kalau kita kebanyakan mengikuti kata orang, pasti tidak ada yang benar. Iya, benar di sini, tapi di sana enggak benar. Di sana benar, di situ enggak benar. Kebenaran itu adalah temporer, beda dengan Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran itu kebenaran yang mutlak. Kenapa? Di dalam suratnya 15 ayatnya 9, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini adalah kamilah yang menurunkannya, dan Al-Quran ini adalah kamilah yang menjaganya. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kita ingin diselamatkan oleh Allah, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat, ayo sama-sama ajaklah saudara kita, ajaklah tetangga kita, ajaklah teman-teman kita,
makmurkanlah Al-Quran, tadabburkanlah Al-Quran, sebab Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Kalau kita ingin hidup di dunia yang senang di dunia, senang di akhirat. Mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.